Kemarin sampai sekarang IHSG masih melemah, silakan analisa Anda. Kita lihat sebenarnya karena kemarin tuh ada kenaikan dari harga saham terutama di perbankan ya. Karena perbankan itu kemarin juga udah naik udah cukup tuh udah sampai 2%, 3%. Terus kita lihat hari ini sebenarnya ada aksi sell off dari perbankan juga. Jadi akhirnya ya harga ditopang juga minus juga. Terus kemarin kan juga sebenarnya ada tambahan juga di mana secara keseluruhan saham-saham emas itu juga kemarin ada koreksi juga karena kemarin saham emas itu udah sampai di Jumat kemarin itu sampai udah ARA juga ada BRMS dan juga RT itu kemarin udah sampai ARA. Itu kan nunjukin bahwa sebenarnya udah naik semua. Terus akhirnya mau nggak mau karena kelihatan kita juga lihat dari IHSG udah naik ke selama Desember udah naik ke cukup tinggi segala macam, akhirnya ada juga profit taking dari minggu lalu sampai sekarang juga masih kurang lebih IHSG kan masih ditopang di harga 8.600-an sampai sekarang juga. Sebenarnya ini hal yang wajar sih karena kalau kita lihat segala sesuatu yang naiknya lumayan signifikan dan cepat juga dalam beberapa waktu itu bisa mencapai dengan titik segini udah sampai belasan persen kurang lebih dalam setahun ini kan juga itu kita patut waspada juga kalau misalkan nggak ada koreksi, dan ini koreksi menurut kami sih sehat juga sih karena koreksi juga nggak parah-parah banget dari 8.700 ke 8.600 itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, itu lebih ke arah koreksi sehat aja dan tetap investor juga kayak kita lihat bahkan lebih ditariknya nanti sama investor domestik itu nge-grab pasarnya tuh jadi lebih kencang lagi untuk sekarang gitu. Oh begitu ya, malah jadi saatnya untuk kembali membeli lagi. Begitu ya. Sampai akhir tahun ekspektasi Anda untuk pergerakan IHSG seperti apa? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari beberapa bulan lalu saya juga ada sempat ngomong bahwa kalau misalnya kita cek, kita analisa segala macam, potensial itu mungkin di 8.600-an sampai akhir tahun, jadi 8.600-an itu masih mungkin, dan kalau misalkan dikasih lebih ya kita juga nggak nolak juga. Tapi 8.600 itu udah posisi di mana posisi equilibriumnya harus di dalam segitu, walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang investor dari asing ini belum terlalu banyak masuk ke Indonesia. Kita lihat sekarang net outflow masih sangat-sangat tinggi. Kita bisa expect bahwa dengan net outflow ini terus kita IHSG juga naik, ini kan berarti ditopang sama domestik banget nih. Kita ekspektasi bahwa ke depannya mungkin nanti di tahun depan dengan ada quantitative easing terus juga penurunan suku bunga The Fed, walaupun berdasarkan dari proyeksinya itu cuman around 2 kali pemangkasan suku bunganya, tapi kita bisa expect ini bakal juga nanti ngasih likuiditas tambahan juga ke pasar, terutama di IHSG mungkin nanti bisa sesuai dengan proyeksi analis gitu bisa 8.000 ke atas gitu, 8.600 ke atas, kita expect mungkin di 10.000-an gitu mungkin bisa terjadi kalau misalnya kita lihat di tahun depan sih gitu. Sampai akhir tahun ya? Betul, gitu tahun ya. depan. Oke. Sekarang mengenai pengumuman UMP, bagaimana Anda melihat ini efeknya ke pasar saham, terutama untuk emiten-emiten yang memang padat karya dan juga secara keseluruhan industri yang ada itu berpengaruh dengan ada penetapan ini, daya saing usaha tapi juga menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita lihat sebenarnya gini, UMP ini kan juga sebenarnya naiknya nggak terlalu signifikan banget. Jadi kita wajib pada UMP segala macam ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat. Kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya inflasi kita itu 2%-an segala macam. Tapi UMP itu kalau misalnya kita lihat naiknya nggak gitu signifikan. Ini kan juga nanti akan menguras daya beli masyarakat. Dan kita perlu ingat nih bahwa PDB kita itu sangat-sangat ditopang sama daya beli masyarakat. Jadi personal consumption itu sangat-sangat tinggi. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk meningkatin dari segi kenaikan ekonomi Indonesia lagi untuk misalkan di kuartal 4 dan juga nanti tahun depan gitu. Kalau misalkan untuk dari emiten itu sendiri, mungkin emiten terutama pada karya dan lain-lain itu bisa ngasih operating margin yang mungkin sedikit lebih jadi lebih tinggi karena ada perlu ngasih insentif juga bagi karyawan segala macam itu. Cuman kalau misalnya kita lihat nggak begitu terlalu signifikan karena dengan adanya kenaikan dari UMP segala macam ini kan juga sebenarnya bisa ngasih angkanya itu nggak terlalu signifikan banget, dan kita perlu ingat bahwa UMP ini itu kan standar yang minimum lah, dan itu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, walaupun sebenarnya dari segi demografis itu sangat-sangat tinggi yang ada di jajaran UMP ini. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan historical juga nggak akan memberikan yang signifikan banget. Ini lebih ke arah boost ekonomi aja karena kita sekarang dipimpin sama Menteri Purbaya. Purbaya itu sangat-sangat pro ekonomi. Dengan ada penambahan dari buying power ini kan juga nanti tujuannya supaya tax ratio bisa naik. Terus juga nanti PPN digadang-gadang kan pengen dinaikin juga. Walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang belum ke arah sana karena ekonominya masih slow, berhasil 5%-an. Kalau misalnya mungkin nanti 6%, 6,5% itu mungkin Purbaya nanti baru bisa ngeliat nih kira-kira PPN bisa dinaikin, dan itu kan juga narik pajak juga dari segi
Satu Fiskal persatu juga lah ya bagus. intinya. Betul, Ya. iya. Iya. Kita tahu bahwa hari ini ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sampai besok. Betul. Nah, kira-kira ekspektasinya terhadap arah suku bunga di BI kira-kira seperti apa? Karena kita ketahui juga kemarin kan BI The Federal Reserve baru saja menurunkan suku bunga ya. Apakah BI juga akan mengikuti momentum ini atau tetap stay untuk menjaga momentum penguatan rupiah dan bagaimana? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya lebih most likely untuk stay. Karena kalau misalnya kita lihat rupiah kemarin aja dengan kita udah kemarin The Fed udah turun suku bunga, terus sekarang kita masih tetap di angka sekarang ini, rupiah kita juga mengalami penguatannya nggak signifikan banget, masih 16.600, dan 16.600 itu kan ya mirip-mirip aja gitu dari kemarin-kemarin yang The Fed juga nggak turun suku bunga segala macam, masih segitu-segitu aja. Terus kita lihat juga kalau misalnya kita lihat dari cadangan devisa segala macam itu kan juga ini malah ngapain gitu turun suku bunga. Kalau misalnya turun suku bunga juga nggak menurut kita itu nggak ada implikasinya juga ke market, dan juga dari segi moneter juga nggak ada terlalu signifikan banget. Most likely lebih ke arah kita tetap stay di angka suku bunga sekarang, dan mungkin yang tadi juga diomongin juga kemungkinan besar tahun depan akan mirip-mirip sama angka sekarang, tapi kan kita perlu tahu juga bahwa ekonomi itu kan setiap hari ada pergerakan juga dan ada sentimen-sentimen tambahan lagi, dan kita perlu tetap ngelihat sih kurang lebih ada apa gitu ke depan. Tapi apa analisa Anda terhadap rupiah yang memang Anda dan banyak pihak tentunya merasa bahwa rupiah harusnya bisa berada di level yang lebih baik dari ini. Bagaimana analisa Anda mengenai kekuatan fundamental rupiah sebenarnya? Kalau dari segi fundamental di Indonesia ini kita lihat bahwa ekonominya itu kan udah 5,04% ya dari PDB-nya, itu udah growth-nya udah cukup tinggi, itu di G20 juga kita paling bagus. Terus juga kita tambah lagi dengan adanya IHSG yang bisa di angka sekarang itu udah tinggi banget segala macam. Ini kan nunjukin bahwa emang dari sisi domestik itu sangat-sangat suka terhadap figur Pak Purbaya ini. Terus ditambah juga ada wacana di mana sekarang P2SK ini kan juga Kepala OJK, kedua Dewan Komisioner OJK ngejelasin bahwa kedepannya ada potensial di mana commercial banks ini kan nanti bakal bisa untuk perdagangan saham tuh. Ini kan juga nanti bakal tambahin likuiditas juga ke pasar saham Indonesia. Iya. Dan ini nanti juga mau nggak mau kan kalau ada likuiditas tambahan ini, karena kita lihat sekarang likuiditas di perbankan itu sangat tebal. Ini mau nggak mau kan nanti juga investor asing juga ngelirik juga gitu. Dengan likuiditas tambahan, ekonomi juga bagus. Terus kita lihat ada pro-growth dari Pak Purbaya dan juga bahkan dari kita lihat DPR, Pak Misbakun segala macam itu sangat-sangat support terhadap kebijakan pembuatan kebijakan keuangan Indonesia yang emang lebih konstruktif dan lebih pro-growth. Karena itu yang kita canangkan kan dari Pak Prabowo itu sendiri, 8% per tahun itu mungkin, dan kita kalau timingnya dapat itu dengan nanti 6%, 6,5%, terus ditambah lagi dengan sokongan-sokongan kebijakan publik segala macam itu, nanti kita harusnya bisa ngeliat bahwa IHSG yang akan semakin bagus, rupiah kita juga bakal menguat. Dan mungkin angkanya bisa lebih menguat dari sekarang, dan sekarang kan sebenarnya asing juga belum masuk banyak kan. Faktor utamanya sih di situ sih. Oke.